Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islamnya kepada kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat untuk bersama-sama mendengarkan dan memberikan informasi yang berguna, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam kita hadiratkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai dengan hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, salat subuh berjamaah adalah hal yang terberat dilaksanakan bagi seorang muslim. Dinginnya udara pada dini hari membuat kita memanjangkan sedikit waktu tidur kita, sekalipun sudah terdengar azan dan iqomah di masjid lingkungan kita. Meskipun sholat subuh sebenarnya tetap kita kerjakan, tapi dengan sendirian. Dari Buraidah al-Islami dari Nabi Muhammad SAW berkata, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Seyogyanya kita sebenarnya sudah sangat tahu manfaat dan keutamaan dari sholat subuh berjamaah. Namun pada hari ini mari kita bersama-sama melihat kembali perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita teladani dan kita harapkan untuk memberikan syafaat kepada kita semua, bahwa beliau memberikan jaminan kebaikan, yaitu surga dari Allah kepada orang yang menunaikan sholat, terutama sholat subuh dengan berjamaah. Sedikitnya ada 5 keistimewaan sholat subuh apabila dikerjakan dengan berjamaah. Yang pertama adalah penyebab kita masuk surga. Rasulullah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Tentulah 100% kita semua ingin masuk surganya Allah. Dengan melaksanakan salah satu kewajiban sholat subuh ini, kita insya Allah sudah benar di jalan menuju surga Allah. Yang kedua adalah penghalang masuk neraka. Ikhwatul iman, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dengan melaksanakan kewajiban menunaikan sholat subuh berjamaah, otomatis surga yang dijanjikan akan datang dan neraka akan pergi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim nomor 634. Kemudian keistimewaan sholat subuh yang selanjutnya adalah didoakan Rasulullah agar mendapat berkah dari Allah. Rasulullah mendoakan umatnya yang dapat menunaikan sholat subuh, apalagi dengan berjamaah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku
pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat adalah dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Dan yang terakhir adalah salah satu keistimewaan dari sholat subuh adalah kemenangan kita melihat Allah di hari kiamat kelak. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak akan terhalangi untuk melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah sekalian, tidak ada yang salah dengan menunaikan sholat sendirian apabila dan apalagi kita terbentur dengan profesi kita masing-masing, seperti pedagang di pasar subuh, pilot yang harus take off untuk di waktu subuh, pekerja lintas kota yang harus mengejar jadwal kereta atau pesawat di waktu subuh, dan lain sebagainya. Namun, bagi kita yang waktunya banyak, alangkah lebih baiknya apabila kita dapat melakukan ibadah sholat dengan berjamaah. Semoga Allah senantiasa mengampuni dan menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.